Hai, kembali lagi dengan aku di video kali ini. Aku mau ngobrolin tentang kesendirian. Karena pada dasarnya kita juga bakal sendiri sebagaimanapun kita dekat dengan orang tersebut. Toh ujung-ujungnya kita juga bakalan ditinggal. Ujung-ujungnya juga kita bakalan sendiri. Baik itu dengan pasangan, teman, ya orang tua, apapun itu yang ngerasa kita dekat banget sama orang itu gitu. Ujung-ujungnya kan bakalan sendiri juga. Bahkan dengan orang-orang yang kita bayangkan untuk bisa menemani pun sifatnya juga bakalan sendiri juga gitu. Contohnya gini, kita pengen sosok ini menemani kita. Kita pengen sosok ini tuh terus sama kita gitu. Kan itu termasuk orang yang kita bayangin. Nah, ketika pun kita dapet sama orang itu, ya kita bakalan sendiri juga nanti ujung-ujungnya gitu. Makanya ada yang bilang sedekat apapun hubungan kita, pasti maut yang memisahkan gitu. Ya mungkin kita bersama-sama di dunia, tapi kan salah satu dari kita nanti ada yang dipanggil olehnya di luar gitu. Ya itu dari makna kesendirian. Kadang tuh karena kita yang nggak biasa sendiri, ketika kita dihadapkan dengan kesendirian tuh kayak ngerasa apa ya, kayak ada ketakutan, bukan takut kayak ada hantu ya, tapi kayak ada ketakutan tersendiri gitu. Sebenarnya yang tadinya sama temen, yang sana sini ada yang nemeni, ini kita harus bergerak sendiri, harus menentukan sendiri. Bahkan tuh sekedar teman ngobrol pun udah nggak ada lagi gitu kan. Kita menyadarin itu, kita menyadarin semua orang udah sibuk dengan masing-masing kegiatannya. Semua orang udah menemukan udah menemukan hal-hal yang membuat dia sibuk gitu. Ya kayak gitulah. Terus negative thinking yang kita alamin itu, kita beranggapan bahwasannya orang itu tuh udah meninggalkan kita, orang itu udah nggak peduli sama kita, orang itu udah nggak respect sama kita gitu. Tapi kalau menurutku nggak kayak gitu. Kitanya aja yang nggak punya kegiatan gitu, kitanya aja yang nggak punya kesibukan, makanya menganggap orang-orang yang dulu dekat sama kita terus dia meninggalkan kita dengan kegiatan dia. Nah, kita beranggapan dia itu udah merupakan kita. Sebenarnya enggak sih, kayak ya kita yang nggak ada kegiatan gitu, kita yang ya nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Terus kita beranggapan teman kita yang tadinya sering datang, yang tadinya sering ngobrol, sering ajak main tuh pergi, terus dia beranggapan dia tuh udah pergi ninggalin kita, yalah habis manis sepah dibuang. Nah kayak gitu. Sebenarnya enggak sih. Ya kalaupun iya, coba di introspeksi ke diri kita sendiri kan. Selama ini kita ada melakukan kegiatan yang menyibukkan diri kita enggak, supaya kita nggak sepi gitu. Kalau emangnya enggak, ya berarti di situ gitu. Kalau misalnya kita sibuk sama suatu hal, pasti kan kita nggak fokus juga ke hal-hal itu gitu. Pasti kita juga akan bersosialisasi juga dengan hal yang membuat kita sibuk. Ya walaupun nggak semua orang yang kita temuin itu cocok. Ini contohnya gini kan, misalnya lu udah masuk fase kesibukan lah, kayak bekerja, otomatis kan mau nggak mau harus bersosialisasi sama orang itu.
Ya walaupun orang yang di tempat kerjaanmu itu nggak sejiwa, nggak satu frekuensi. Ya tapi jadilah daripada kita diam-diam nggak ngapa-ngapain terus negatif thinking gitu. Nah itu ya lakukan aja job desk yang udah dibuat sama tempat kerjanya gitu kan. Itu ya paling setibanya pulang kerja kan lelah. Nah di saat kita lelah itu pasti mencari hiburan-hiburan yang membuat kita terhibur lah dalam kerjaan yang membuat kita lelah itu. Cari hiburan-hiburan atau ngopi atau ya apain lah gitu. Perlu disadari setiap manusia itu kan bakalan sendiri juga gitu. Kayak nikmatin kesendirianmu sebelum datang masa bertemanmu atau masa rame-ramemu gitu. Kayak hidup ini fase, ada fase sendiri, ada fase berteman yang tadinya 2 orang 3 orang jadi ramai, ada fasenya berkurang, mengkerucut dan akhirnya sendiri gitu. Bahkan ketika kita berpindah dari suatu tempat pun kita bakalan mengulangin fase itu, kayak pindah rumah gitu kan. Ketika kita pindah rumah ya kita akan beradaptasi lagi kan dengan lingkungan baru, kita akan beradaptasi lagi dengan orang-orang baru, kita akan kenalan lagi dengan mereka, kita akan mendapatkan teman baru. Sewaktu-waktu teman baru itu bakalan meninggalkan kita juga gitu, sewaktu-waktu ya bakalan mengkerucut juga dan akhirnya ya kita bakalan sendiri juga gitu. Sama kayak misalnya dari tempat kita sebelumnya lah, mungkin kita sedih gitu kan dengan orang yang akan kita tinggalin, dengan teman-teman yang akan berpisah dengan mereka gitu karena kita pindah, ya sedih gitu. Tapi setelah kita berpisah, nah kita kayak kembali lagi gitu ke fase perkenalan, fase penyesuaian, fase pengakraban gitu, terakhir fase sendiri, atau kadang fase seleksi mana nih yang benar-benar cocok, mana nih yang enggak gitu. Kalau yang cocok ya tetap lanjut, kalau enggak ya mungkin menjauh gitu atau ya nggak terlalu akrab. Nah ketika juga ada yang akrab, sewaktu-waktu kan dipisahkan juga nih gitu dalam kegiatan individunya masing-masing atau menikah gitu kan. Ya dia sibuk dengan rumah tangganya, sementara kita sibuk dengan mungkin pekerjaan atau sibuk dengan diri sendiri gitu. Kayak itu, aku punya teman waktu itu kami sama-sama juga kan traveling bareng, naik gunung ke pulau bareng tuh. Pada saat itu aku nggak mikir bakal ditinggal. Pada saat itu aku nggak mikir sewaktu-waktu itu aku nggak sendiri gitu. Aku nggak mikir ke situ karena aku menikmati momen ya ngumpul sama kawan-kawan, naik gunung, traveling gitu, menikmatin. Justru aku kepikiran pas dia cerita bahwasannya dia itu mau nikah. Nah di situ aku kayak, waduh anjir, mau nikah nih gitu. Nggak ada kawan yang kayak dulu lagi nih, maksudnya siapa lagi nih teman aku yang mau diajak traveling, siapa lagi nih teman aku yang mau diajak buat naik gunung bareng, yang cocok lah gitu. Ini udah cocok, terus dia ya kan udah nikah, berarti udah sibuk sama keluarganya gitu. Dalam percakapan itu dia bilang, aku memang udah nikah tapi aku nggak ninggalin kau, kita bisa melakukan hal-hal kayak gitu. Dengan optimisnya dia bilang gitu. Terus aku jawab, nggak bisa Le, mau sekuat apapun kau berusaha kembali lagi kayak dulu, itu nggak sepenuhnya kok seperti itu. Kau udah bakalan fokus ke situ gitu.
kau bakalan fokus ke rumah tanggamu gitu. Karena kan pada dasarnya hidup ini bukan cuma untuk main-main, bukan cuma untuk naik gunung gitu. Ya ada fasenya. Mungkin kau udah lebih dulu fasenya dan melangkah ke situ gitu. Sementara aku belum. Iya Lek, tapi aku di satu sisi katanya kan. Tapi aku di satu sisi ngerasa juga kayak kehilangan kawan gitu. Ya kayak gitulah gitu deh. Enggak lah. Ya fase sih aku bilang gitu. Paling tidak kita kan bisa berkontak. Ya tapi nggak kayak dulu katanya. Ya nggak apa-apa. Andai pun aku yang menikah gitu, ya aku bakalan kayak gitu juga gitu. Aku bakalan fokus ke situ juga. Aku nggak bisa punya waktu sepenuhnya buat kita kembali kayak dulu tuh enggak. Jangankan sepenuhnya, beberapa persen darinya aja juga udah sulit gitu. Diajak nongkrong lah gitu. Itu udah sulit gitu. Nggak serebel dulu gitu. Nah di aku itu ujung-ujungnya ya udah mengikhlaskan gitu kan. Ya udah mengikhlaskan. Udah sendiri nih gitu kan, udah pasrah lah, terakhir ya menikmati aja gitu. Walaupun awal-awalnya kan butuh adaptasi, yang namanya adaptasi itu kan nggak langsung membuat kita nyaman. Kadang kita dibuat kaget dengan realita-realita yang selama ini belum pernah kita jalani gitu. Adaptasi lama-lama udah mulai terbiasa sih, kayak kemana-mana sendiri, ngopi sendiri gitu. Tapi kalau naik gunung sendiri belum berani. Butuh kawan guys pasti. Tapi gitu, kalau misalnya ya main-main di daerah-daerah situ gitu, atau pergi kemana lah ke suatu tempat yang nggak jauh, yang tadinya bisa sama-sama teman, ya udah sendiri juga nggak apa-apa gitu, sendiri juga nggak masalah. Kayak nggak ada yang aneh kan dari kesendirian. Justru kadang apa ya, aku lebih menikmatin itu karena aku menikmatin kesendirian itu cuy. Sampai ada di satu momen aku mau pergi ke satu tempat, terus ada temen yang mau ikut. Jadi karena aku udah biasa sendiri tuh aku bilang, ya nggak bisa lah, aku mau keluar sama kawan-kawan nih gitu, next time ya gitu. Nah padahal enggak gitu. Jadi kayak wah sendiri tuh enak rupanya, nggak ribet, kita nggak memikirkan keinginan dari orang tersebut tuh segala macam. Ya mungkin itu adalah anggapan penguat untuk diriku supaya aku bisa benar-benar flow dengan kesendirian ini gitu. Nah aku bilangnya kayak gitu. Tapi setelah dijalanin sekali dua kali ya jadi rutinitas hidup lah gitu. Benar-benar nggak jadi masalah. Ya mungkin awalnya kan kayak kaget. Lama-lama jadi nggak dijadikan permasalahan. Cuman kadang orang ada yang nanya gitu sama aku, kok bisa gitu kemana-mana sendiri, kesini sendiri gitu. Lah kenapa enggak gitu. Sekarang gini sih, yang bikin kau takut itu apa gitu aku bilang. Yang bikin aku takut tuh anggapan orang lain gitu. Karena ya kayak ngerasa aneh aja kita sendiri gitu. Terus aku putar balikkan faktanya gitu kan. Tuh aku bilang gini. Misal nih kita ada di suatu tempat, anggaplah di coffee shop aku bilang gitu. Ya mungkin kau bertiga lah sama temanmu aku bilang gitu. Kita nggak kenal aku bilang gitu. Kamu bertiga sama temanmu. Terus aku datang nih sendiri. Datang sendiri. Pesan kopi, duduk di kursi sendiri gitu. Ya paling sibuk utak-atik handphone. Terus kamu yang di meja sebelah sana ngelihat aku tuh gimana gitu. Biasa aja kan, atau dijulitin. Ya kalau dijulitin itu ya udah memang kepribadianmu lah, ataupun memang ada yang salah dari aku gitu. Nah, tapi kan kok menganggapnya itu biasa aja karena kan gak ada yang mengganggu. Aku nggak mengganggu kalian gitu. Ya aku pesan kopi juga pakai duit aku, terus kita duduknya juga agak jauhan gitu. Aku juga nggak menimpalin obrolan kalian gitu kan. Nah pandanganmu terhadapku yang sendiri itu apa gitu. Nah dia jawab, sebenarnya biasa aja sih gitu. Ya biasa aja kan gitu. Iya gitu. Nah gitu juga kalau kau sendiri gitu, anggapan orang lain itu ya
biasa aja ke kita gitu. Ya apa yang mau ditanggapin gitu, toh kita datang pesan duduk, ya udah kita sibuk dengan kegiatan kita. Mungkin kalau emangnya bawa buku ya baca buku, atau dengerin musik pakai handsfree, atau nonton YouTube itu kan. Nah kita menganggap hal-hal kayak gitu tuh ketika kita sendiri tuh ngerasa aneh jadinya. Ngerasa nanti tanggapan orang lain gini. Itulah kita itu terlalu mengambil kebahagiaan itu, bukan mengambil sih, kita itu terlalu menempatkan kebahagiaan itu dengan pilihan orang lain. Makanya kita nggak bebas dengan diri kita sendiri. Seharusnya letakkanlah kebahagiaanmu itu ya dengan dirimu sendiri. Jadi kau bebas melakukan apapun selagi tidak melanggar norma sama hukum. Tapi kalau misalnya kita meletakkan kebahagiaan kita dengan orang lain, kita ngerasa nggak bebas, kita ngerasa gerak-gerik kita diawasi, kita ngerasa gerak-gerik kita ntar dijuliti, bahkan mau melakukan apapun takut ini itu. Nah gitu kalau misalnya kita meletakkannya di orang lain, padahal orang lain juga nggak peduli dengan hidup kita kan. Padahal orang lain juga ya mampus itu, selagi dia nggak ganggu kita fine gitu. Orang nggak kenal aja kok, lagian kita ketemu di situ juga baru sekali itu, besok belum ketemu lagi. Sorry ada suara pesawat. Nah lagian juga kita di situ ketemu orang itu sekali, besok belum tentu ketemu. Ya kalaupun ketemu jadinya kayak akrab aja gitu, kayak pernah ketemu nih sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketemu obrolan. Biasanya kayak gitu sih, kayak ketemu nih sekali, 2 kali, 3 kali kayak bang abang yang di sini kemarin kan, ngobrol. Biasanya kayak gitu sih. Tapi ya itu jarang-jarang gitu. Ya intinya jangan takut sendiri sih. Mau kemana-mana pun bebas lah gitu. Nggak ada yang aneh kok dengan kesendirian kita ini. Karena apa ya, kita ngerasa nggak bisa sendiri itu, kadang kebersamaan itu menimbulkan kenyamanan. Kita udah nyaman di situ, kenyamanan ya, ada kawan kesana sini ngerasa dilindungin. Nah tiba-tiba kenyamanan itu dicabut, kita kayak ngerasa risih, kita kayak ngerasa aneh, kita jadi nggak bebas dengan hidup kita jadi nggak bebas dengan langkah kita yang mau kemana-kemana gitu. Merasa ada orang yang dekat setiap langkah, hingga kita lupa bahwasannya ini bersifat sementara kan. Ya aku pernah mengalami itu juga. Beradaptasi lagi dengan hal-hal yang tadinya tidak sendirian, sekarang harus seperti itu. Ya paling kalau misalnya kita udah mentok, jenuh nih dengan sendiri, menghubungi temen satu persatu kan, ya yang sekiranya bisa nggak dihubungin gitu, entah sekedar nanya kabar, atau ya kalau ada kesempatan buat ngobrol bareng, ya kayak gitu. Tapi dengan catatan kita nggak bisa meletakkan kebahagiaan kita di orang itu. Ya anggap aja kayak pelampiasan kebosanan kita dengan kesendirian yang kita alamin gitu. Ya udah kadang kan kita kontak nih, dia ada waktu, ya udah ngobrol bla 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 bla, kayak kesendirian kita ini kita limpah ruahkan ke obrolan itu gitu kan. Nah setelah udah kita limpah ruahkan, ya udah kan cabut ke rumah masing-masing dengan kegiatan masing-masing. Ya kayak jadi siklusnya itu kayak gitu aja sih. Ketika jenuh dengan kesendirian, hubungin orang-orang yang bisa dihubungin, ketemu, atau ya cuman sekedar nelpon gitu. Setelah itu ya udah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ya kayak gitulah. Aku harap kalian yang mendengarkan ini setelahnya bisa membiasakan diri dengan kesendirian. Karena pada dasarnya nggak ada yang salah dari sendiri, selagi lu nggak ganggu orang, fan-fan aja sih. Selagi lu nggak mengusik orang, itu aman-aman aja. Semoga video kali ini bermanfaat. Ya kalaupun nggak bermanfaat, ya udahlah ya.
Terima kasih juga udah ngedengerin sampai durasi ke sekian, dan terima kasih juga udah ngikutin YouTube aku. Oke lah, mungkin itu aja. Aku dari Litani Amerta, sekian dan terima kasih.